Oke, Jul. Salam, sang debaters. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kawan-kawan, sesi live malam ini saya bagi dua ya. Yang pertama saya bicara tentang sebuah film atau video. Setelah itu nanti kita baru diskusi ya kawan-kawannya. Begini kawan-kawan, selama ini Esra dan kelompoknya menuduh saya adalah orang sesat, tidak tahu menerjemahkan Alkitab, inilah, itulah, dan segala macamnya. Saya kemarin menonton sebuah video milik Esra, dan saya terkejut. Dia ternyata tidak mengerti konsep ketuhanan Yesus sampai detik ini. Ya kawan-kawannya, dan ilmunya masih ilmu tua, ilmu lama. Dia nggak tahu bahwa perkembangan sekarang sudah memberikan sebuah masukan kepada kita, bagaimana sih konsep ketuhanan Yesus itu sendiri. Ya kawan-kawannya. Nah, kawan-kawan, di sini saya akan mencoba memutar videonya Esra Soro dan saya akan tanggapi atau komentari satu persatu kalimat mungkin ya kawan-kawan, maksudnya biar lebih lebih teratur. Oke kawan-kawan. Nah, sekarang mari kita mulai saja. Kita buka dulu video ini. Shalom Pak Esra, perkenalkan saya Domingus Taihutu. Saya sedikit koreksi penjelasan Bapak menyangkut orang yang telah mati sebelum Yesus bekerja tidak akan selamat walaupun selama hidup syarat dengan perbuatan baik. Nah, perhatikan Pak Domingus Taihutu itu bertanya bahwa Pak Esra pernah bercerita katanya kan bahwa orang sebelum Yesus bekerja, orang mulai dari Adam sampai Maleaki sebelum Yesus datang lah ya, itu tidak akan selamat. Sekalipun mereka berbuat baik seperti Nuh, katanya tidak selamat. Kan itu sebelum Yesus ya kawan-kawannya. Kita lihat lagi apa kata si Esra Soro mengenai hal ini. Alkitab sendiri katakan Yesus turun ke dunia orang mati. Maksudnya apa? Yesus mau menyelamatkan mereka yang mati sebelum Yesus turun ke dunia. Mohon balasan. Gini, Yesus turun ke dalam dunia orang mati itu kapan? Nah, mulai dia meragukan bahwa Yesus turun ke dalam dunia orang mati ya, hanya untuk melegalkan dalil yang dia kembangkan. Sementara kemarin dia memang mengatakan bahwa Yesus itu, ingat ya waktu debat sama saya mengenai Yudas, tapi itu kita sampingkan dulu. Dia tidak paham bahwa Yesus mati di kayu salib. Artinya mati adalah itu sudah masuk ke dalam kerajaan maut. Kan demikian kawan-kawan ya. Nah, nanti kita lihat dulu ya. Jangan saya buka dulu. Kita lihat dulu apa kata Esra mengenai apa itu kerajaan maut, alam maut, dan sebagainya. Ada satu logika yang bagus dikembangkan. Kita putar dulu. Karena kita pada waktu Yesus mati, sebelum dia menghembuskan napas terakhir, dia bilang, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku atau rohku. Jadi nyawa atau rohnya Yesus itu naik ke Bapa di surga. Nah, ini kawan-kawannya, kalian sudah mulai lihat sebuah logika yang dia bangun. Menurut kalian bagaimana? Hebat kan ya? Hebat, saya akui. Tapi nanti kita lihat bagaimana cara sang debaters mematahkan logika yang unyu-unyu ini. Tubuhnya di mana? Tubuhnya ya di kuburannya Yusuf Arimatea itu. Tubuhnya di sini, jiwa atau rohnya di sana. Pada kesempatan yang lain kan sebelum mati kan dia bilang pada penjahat, hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Nah, mantap ya kawan-kawannya. Inilah sebuah namanya logika yang bagus. Kalian juga harus berpikir seperti Esra ini. Demi melegalkan doktrin dia atau dalil dia, semua kitab suci itu diputar-putar pun bisa. Tinggal bagaimana kalian mematahkan argumennya. Saya ajari nanti ya. Nah, banyak orang mengartikan Firdaus itu sebuah tempat penantian. Salah itu. Firdaus itu dari bahasa Yunani paradeisos. Paradeisos itu turun bahasa Inggris paradise. Dan paradise itu artinya surga. Lagian pula saudara, kalau Firdaus itu adalah tempat yang lain dari surga. Kan tadi Yesus bilang, aku akan bersama dengan engkau di Firdaus. Tapi dia bilang pada Bapaknya, ya Bapak, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Kalau rohnya Yesus di tangan Bapak, sedangkan penjahatnya ke Firdaus, bagaimana bisa bersama-sama? Hari ini engkau bersama-sama dengan aku. Bahwa
Yesus pergi ke surga, ke tangan Bapa di surga itu benar, dan dia pergi ke Firdaus juga benar, dia bersama-sama dengan penjahat itu di Firdaus itu benar, maka haruslah ditafsirkan bahwa memang Firdaus adalah surga itu sendiri. Nah, kawan-kawan, sekarang kalian sudah terbuka ya. Ini saya akan lewatkannya. Begini kawan-kawan, argumen yang dibangun Pak Esra ini bagi orang awam itu sesuatu yang benar. Tetapi bagi seorang pendebat sama saya bilang sampah. Kenapa saya katakan sampah? Hanya mukanya aja, gimmick mukanya itu aja yang ditulis sama orang untuk meyakinkan kalian. Tapi argumennya argumen sampah, ya. Terkadang memang kalau kita lihat, wah ini sang debaters ini kelewatan kali omongannya. Tidak kawan. Mereka ini lebih ngeri omongannya kepada saya. Saya dibilang penyesat, tersesat, salah, ini, itu, dan sebagainya macamnya. Saya harap kalian berpikir jernih dan tidak standar ganda. Kalau kalian mengkritik, saya kritik juga dia. Ya kawan-kawan ya. Tidak apa-apa, sekarang kita saya bukakan dulu bagaimana melihat perjawabannya Esra Soro ini. Esra Soro tidak paham konteks ketuhanan Yesus sampai sekarang. Nah, ketika Yesus mengatakan kepada orang yang di sebelahnya itu bahwa hari ini engkau dan aku bersama-sama di Firdaus. Hari ini loh, bukan dibilang detik ini, ya kan? Ini bisa kita lihat di sebentar ya, saya bukakan Lukas 23. Saya bukakan Lukas 23. Saya share dulu kawan-kawannya biar apa ucapan saya tidak jadi fitnah. Esra Soro tidak bisa membedakan hari ini, detik ini, ayat 43. Ya. Nah ini kawan-kawannya. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Hari ini, bukan detik ini. Kenapa? Esra Soro menggambarkan seolah-olah itu detik itu ya. Padahal orang disalib itu belum tentu lebih duluan mati dari Yesus. Kan demikian kawan-kawannya. Baik. Sekarang konsep kematian Yesus saya uraikan. Seperti ini. Lihat layar saya. Bahwa yang saya utus adalah digital saya. Ya. Sekarang saya matikan dia. Tep. Mati. Mati dia kan. Kemanakah rohnya? Nah, kan ini. Tentu dia rohnya kembali kepada saya. Karena dagingnya sudah mati. Digitalnya sudah mati. Andai kata kalian bisa melihat. Ini kan saya tidak buat gambar ini. Harusnya saya buat gambar di lingkaran hitam ini ya. Yang kalian lihat adalah mati dia. Nggak bergerak. Nah ya. Nah. Kemanakah dia? Artinya dia sudah mati. Tubuhnya mati. Rohnya kemana? Ya sama saya dong. Saya dengan dia adalah satu. Paham ya? Nah. Ketika Yesus disalib, maka dia menyerahkan nyawanya dibilangkan. Tidak dibilang ketika habis ditombak, Yesus mati. Tapi menyerahkan nyawa. Kita berangkat kepada Yohanes 10. Ayat 17 dan 18. Nah ini saya bukakan nanti ya. Nah sekarang ketika mati begini. Ini maaf ya, saya kan manusia biasa. Kalau Tuhan, rohnya kembali kepada Tuhan. Betul. Kembali ke sorga. Setelah di sorga, apa yang dilakukan Tuhan? Apakah Tuhan tidak bisa mengutus roh Yesus ini atau roh Tuhan ini ke alam orang mati? Nah ini lagi. Esra Soro tidak bisa berpikir sampai di sana. Dia kira ketika roh Yesus kembali kepada Tuhan, ya kan? Maka roh itu diam terus di situ, tidak kemana-mana. Loh, Tuhan kan bisa mengutus lagi. Itulah makanya dikatakan Yesus turun ke dalam kerajaan maut. Kerajaan maut itu apa? Alam kematian, tubuhnya begitu mati. Artinya sudah masuklah Yesus ke dalam alam maut. Sekarang Allah mengutus rohnya, sehingga roh itu turunlah ke dalam kerajaan maut. Ya kawan-kawan. Nah, dari mana kita bisa melihat itu kawan-kawan? Jadi Esra Soro berpikir bahwa nanti bagaimana hubungannya dengan orang disalib? Tenang. Orang yang disalib kan dibilang pada hari ini. Bukan detik itu. Esra Soro, semoga kau pandai ya. Nah sekarang, ini saya aktifkan dulu gambar saya lagi ya. Kalian sudah paham kan? Ketika saya tadi matikan gambar saya, mati. Udah? Maka roh kembali ke saya yang asli. Kan suka-suka saya, mau saya utus kemana? Ada yang melihat kok.
hanya saya yang tahu karena yang melihat rohanya Tuhan. Oke, nah kita bacalah dulu Matius 27 ya. Saya bukakan Matius 27. Kawan-kawan, biar orang ini tidak sembarangan lagi mengatakan saya sesat. Nanti lihat dibilangnya kalau harus ini, harus punya ini, banyak kali cakapnya itu. Nah, tunggu dulu ya. Ketika Yesus mati, nah ini, ayat 50, Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Ingat ya, menyerahkan. Tidak mati langsung. Jadi Yesus mati bukan karena ditombak, tapi karena menyerahkan nyawa ya. Pakailah isi kepala kalian itu, ini dibongkar nih, kampak sedikit ini, tap, buka ke belakang, tap, keluarkan, cuci. Banyak orang mengatakan, wah, kalau enggak gara-gara tukang tombak itu Yesus, apa katanya, apa namanya itu, tidak akan mati. Tidak. Kalau Yesus mau, dia tidak akan pernah mati. Tapi karena Yesus menyerahkan nyawanya, dibilang kan. Nah, sekarang kita lihat ayat selanjutnya, apa yang terjadi. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua atas sampai bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Ya, orang kudus yang telah meninggal bangkit. Siapa orang kudus itu? Contohnya Nuh. Nuh itu kan sudah meninggal. Dia orang kudus itu. Jangan kalian bilang Pak Atmoko ya, orang kudus Jawa itu ya. Dari Jawa itu. Nuh, Musa, dan lain-lain itu sudah mati. Bagaimana mereka bangkit? Siapa yang membangkitkan? Yang membangkitkan itu hanya Allah yang bisa membangkitkan. Bagaimana caranya? Harus turun dalam kerajaan maut itu sendiri. Satu ayat masih belum saya buka, karena kemarin saya terlewat, lupa saya di mana ya, bahwa Yesus membuka itu katanya, dan semua terlepas ya. Nah, kalau ada yang pernah melihat saya ceramah pula mengajar, mungkin kalian bisa beritahu saya di mana ayatnya, saya lupa ya. Nah, lihat ini ya. Kubur-kubur terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Pada saat Yesus mati loh. Bukan tunggu besok. Artinya begitu Yesus mati, kan mati itu artinya turun dalam kerajaan maut. Maka Tuhan mengutus rohnya langsung turun ke dalam kerajaan maut. Paham ya? Sehingga dibukalah kubur-kubur itu dan orang-orang meninggal, orang saleh, orang-orang kudus bangkit. Andai kata Yesus tidak turun ke dalam kerajaan maut Esra Soro, bagaimana mereka menuju surga? Tak ada jalan. Mereka tidak mengenal hukum-hukum yang dibuat Yesus. Dan hukum tidak berlaku surut karena sudah pada mati. Maka Yesus datang melepaskan orang saleh-salehnya, orang-orang kudusnya. Dan sesudah kebangkitan, ini setelah dibukakan mereka bangkit. Kalau mereka bangkit dalam bentuk tubuh, orang tentu melihat, wah zombie. Kan demikian. Tetapi manusia tidak melihat itu kawan. Sampai pada ini, dan sesudah kebangkitan Yesus, hari ketiga, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus menampakkan diri kepada banyak orang. Setelah Yesus bangkit, barulah mereka keluar. Sebelumnya tidak keluar. Jadi roh-roh itu bangkit, menunggu Yesus bangkit. Nah, kapan Yesus bangkit? Inilah yang saya katakan, kalian harus paham konsep ketuhanan Yesus. Ya, sebentar. Enaknya belajar Bible itu begini. Kalau debat sama aku Esra Soro sebentar tuh, aku selesaikan gitu, ya kan? Sebentar ya. Ingat kalian nubuatan tentang Yunus? Nah, ini saya bukakan di Matius berapa? 40, ada 40-nya. Matius 12. Saya buka dulu ya, Matius 12 ayat 40. Matius 12 ayat 40. Biar kalian lihat apa sih konteks konsepnya kebangkitan Yesus ini ya. Maaf ya kawan-kawan, saya masih suaranya kadang tiba-tiba mau batuk gitu, maaf ya. Nah, sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Berapa lamakah orang-orang yang bangkit ini baru menuju kota kudus? Kalau kalian katakan 3 hari 3 malam seperti saya katakan pernyataan pertama, maka selama 3 hari roh itu gentayangan, apakah tidak mungkin dia lari? Lari.
tetapi yang terjadi seperti Yunus. Tahu kalian apa yang dimaksud seperti Yunus? Yunus dari luar ikan dia lompat, cap dimakan, habis. Sudah. Orang yang dari luar mengatakan Yunus sudah mati karena dimakan ikan. Sama dengan kita, Yesus tombak menyerahkan nyawa. Kita yang melihat dari luar, bukan kita ya, orang-orang saat itu yang melihat Yesus ditombak dan mati. Kemudian dimasukkan ke dalam kubur, lalu ditutup. Dari luar kubur Yesus sudah mati karena dikubur, selesai. Tetapi begitu pintu ditutup, terap. Apa yang terjadi? Hukum Yunus lah yang berlaku. Kisah Yunus lah yang berlaku. Apa kisah Yunus? Begitu dimakan ikan, deret, orang mengatakan mati, pergilah orang. Ternyata dia hidup di dalam perut. Jadi Yesus tidak berlama-lama. Paling hanya mulai jam berapa Yesus mati? Jam 3-an sampai jam 6 sore. Ya nanti kita coba buka urutan-urutannya itu ya. 3 jam, langsung bangkit lagi dalam kubur, kita kan tidak tahu. Kecuali di dalam kubur dibuat CCTV, baru kita tahu. Kenapa semua penulis mengatakan Yesus mati? Karena memandang dari sudut luar. Tidak ada yang bisa memandang dari sudut dalam, kecuali Yesus itu sendiri. Maka dibukakan Yesuslah tadi di ayat Yunus itu. Sehingga kita melihat Yesus dari luar mati, ternyata di dalam seperti Yunus, tidak mati. Bangun kawan. Apa buktinya? Aku buatkanlah Yohanes. Kalau kita bicara banyak kita kasih ayat ya kawan-kawannya biar kalian otak kalian itu terbuka. Sesudah itu kalian isi kekosongan. Yohanes 10 kawan, ayat 18. Maaf ya dengan keterbatasan saya minta maaf kepada kalian kalau cara bicara saya ada gitu-gitu agak terdesak-desak karena lagi ada belum sembuh sekalian. Baca ya Yohanes 10 ayat 17. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Ingat, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Melainkan aku memberikannya atas kehendakku sendiri, menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberinya dan berkuasa mengambilnya. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Jadi bagaimana menjelaskan hal ini? Sama seperti orang tidur. Dia kan seperti menyerahkan nyawanya. Ya, orang tidur seperti menyerahkan nyawanya. Setelah itu apalagi yang terjadi kawan? Ketika dia bangun, sama seperti dia mengambil nyawanya. Paham ya kawan-kawannya? Paham enggak kalian? Mati dia, tidur. Kan kayak orang tidur, kan kayak orang mati, enggak tahu apa-apa. Yang nyenyak ya, janganlah yang tidur gelisah-gelisah masih dengar nyenyak. Sama dengan menyerahkan nyawanya. Setelah itu bangun dia ngambil lagi nyawanya. Demikian juga Yesus. Yesus tertidur dari sudut pandang Tuhan. Sama dengan Lazarus, Yesus katakan, tidak mati tidur aja Lazarus itu. Begitu dimasukkan, ditutup gua, bangun dia. Kalian mau apa? Seperti Yunus. Sudah kawan-kawan ya? Nah, jadi jarak antara mati di kayu salib sama masuk ke dalam kubur, itulah jaraknya Yesus turun dalam kerajaan maut, membebaskan orang-orang saleh, mulai dari Adam sampai sebelum Yesus, sehingga mereka sampai ke surga. Kalau menurut Esra Soro, mereka tidak ke surga sebuah, seperti Nuh. Tidak ke surga itu. Karena Yesus tidak ada katanya turun dalam kerajaan maut. Ya, dia nanti menerjemahkan kerajaan maut itu apa? Neraka. Nah ini. Padahal sudah saya kasih berkali-kali ayatnya. Di Wahyu. Nanti saya buka ya kawan-kawannya. Nah sekarang apa kawan-kawannya? Kita dengar lagi apa kata si Esra Soro ini. Saya share dulu ya kawan-kawannya. Jadi sudah terpatahkan satu ya kawan. Dia tidak mengerti konsep ketuhanan Yesus itu sendiri. Dia tidak mengerti bagaimana Yesus itu ketika menyerahkan nyawanya. Bukan mati, menyerahkan loh ya. Baru dari sudut manusia mati. Dia tidak mengerti bagaimana konsep nubuatan Yunus terhadap Yesus 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Dia tidak mengerti bagaimana Yesus membangkitkan roh-roh orang kudus. Bagaimana? Harus turun ke dalam kerajaan maut. Karena roh-roh itu sudah di dalam kerajaan maut. Di bawah kekuasaan maut, alam maut, si iblis, si setan. Loh, Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Nanti kita buka. Kita dengar dulu apa kata Bapak ini lagi ya.
Nah, inilah si Parlecem ini nggak tahu. Ya kan? Ya, makanya gue bilang aneh dia ini. Dia nggak mengerti konsep ketuhanan. Ya oke, Yesus mati. Sudah ini menyerahkan nyawanya, mati. Kemana rohnya? Ke sorga. Oke, bersama Bapa. Selesai. Datang Bapa diutus ke alam maut. Apa yang salah? Suka-suka Tuhan. Rohnya diutus ke alam maut. Bukan diutus ke dalam kuburan. Bedakannya atau ke tiang salib. Kalau diutus bersatu dengan daging lagi, maka Yesus bangkit lagi dong dilihat orang banyak. Tetapi langsung ke alam maut, alam roh. Alam maut itu kan alam kematian, kawan. Alam roh. Paham ya? Mungkin dia nggak tahu lagi nanti alam maut. Lihat ya, dia nggak tahu, memang nggak tahu. Dia bilang neraka. Nah, perhatikan. Dia langsung menuju alam maut itu adalah neraka. Saya nggak habis pikirin orang. Ya, dari mana pemahamannya? Alam maut ada dua, dia nggak tahu. Ya. Nah, ini. Makanya saya heran melihat orang ini. Dia, sekolah dari mana sih orang ini? Saya heran. Alam maut dia kira neraka. Berarti orang dari zaman dulu turun mati artinya ke alam maut. Ke neraka semua. Nuh ke neraka kawan, Samuel ke neraka, semua ke neraka. Ya, kita buka dulu apa alam maut itu. Aduh, suara aku melanda. Mau baca aku matikan dulu miku ya. Tes sudah batuk konnya. Saya Wahyu saya bukakan di Wahyu lah, karena Wahyu itu yang mengatakan langsung ya. Bingung si Esra ini antara maut, kerajaan maut, dan itu ya. Sebentar. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing. Ini ya. Ini saya buka yang di Wahyu saja. Belum saya share ya. Ini nih. Nah ini. Biar dia langsung dapat. Wahyu 20 ya. Wahyu 20 ayat 14. Sebentar ya kawan-kawan ya. Wahyu 20. Saya bukakan dulu. Biar kita jelas. Sulit memang kalau bicara tentang Yesus ini kalau kita tidak paham konteks ketuhanan Yesus, kawan-kawan ya. Banyak orang masih belum paham konteks ketuhanan Yesus, belum paham mengenai kematian Yesus. Ini. Ini. Lalu maut dan kerajaan maut, ya, itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Jadi kalau dia bilang neraka itu adalah kerajaan maut, berarti dia adalah tidak tahu apa dari sekolah mana ini. Dia tidak bisa membedakan maut, kerajaan maut, dan kematian kedua. Kematian kedua tidak pernah dikatakan alam maut. Kematian kedua itulah neraka. Jadi maut, mati, alam maut itu adalah alam orang mati. Seperti sekarang ini kalau dibilangkan sekarang, tapi setelah Yesus datang, orang yang mati dalam Yesus dikumpulkan bersama-sama dia, yang lain disimpan di dalam gua-gua itu, hantu-hantu roh-roh di sana, menunggu hari penghakiman. Ya kawan-kawannya, ini nggak tahu si Esra Soro ini entah lulusan mana, nggak ngerti saya ini nih, ya. Ini nih, lalu maut dan kerajaan maut dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Jadi kalau dia bilang alam maut itu sudah kerajaan maut itu atau alam maut itu adalah alam neraka, berarti ayat ini salah dong. Begini, lalu neraka dan kerajaan neraka dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian kedua atau lautan api. Kan lucu, neraka kok dilempar ke neraka. Artinya setelah melalui pengadilan, orang-orang itu dibuanglah ke neraka yang mati tidak di dalam Yesus atau tidak di dalam firman Tuhan. Jadi menurut Esra Soro bahwa Nabi Nuh itu tidak ke surga, kawan.
Musa tidak ke surga. Harun tidak ke surga. Samuel semua tidak ke surga. Ya kawan-kawan, kita lanjutkan lagi apa katanya. Saya nggak tahu ini bagaimana Pak Esra Soro ini. Apa yang mendasari dia bicara demikian. Ya, tidak mungkinlah Yesus turun ke neraka. Aduh, nggak ngerti orang ini. Kalau Tuhan turun ke neraka, neraka itu kata Tuhan apa? Kekal. Maka di dalam itulah Tuhan. Gimana orang ini? Aduh, siapalah dosennya ini? Kasih tahu lu sama dia itu. Yesus pun tidak akan mungkin turun ke neraka. Karena kalau Yesus sudah sampai masuk ke neraka, artinya apa? Ya kekal lah di sana di neraka, geng. Paham ya? Maka pernah saya katakan, siapa yang menghukum manusia di neraka? Seperti yang kalian dengar selama ini bahwa malaikat menghukum manusia. Goblok, saya bilang. Tolol dan bodoh. Itu Alkitabiah ya. Yeremia berapa itu? Ayat 24, ayat 22 ya. Atau 24 itu ya. Bodoh, sungguh tolol umatku ini. Anak-anak bodoh, kata Tuhan kan. Mereka tidak mengenal aku. Kalau malaikat sampai di neraka menyiksa kau, artinya malaikat juga masuk neraka. Dodong. Paham kalian? Saya jadi agak jengkel melihat orang Kristen tidak pandai-pandai sampai sekarang ini. Makanya jangan kalian dengar-dengar buku-buku banyak dibaca orang kan. Dibilanglah nanti yang menyiksa dipotong lidahnya. Itu malaikat yang malah dicucuk perutnya gini-gini. Berarti malaikatnya masuk neraka dong seumur hidupnya. Kan demikian. Tapi kalau dibilangnya iblis dan para malaikatnya, iya bukan malaikat Tuhan. Ya kan? Oke, kita lanjutkan lagi kawan-kawan. Apa yang dimaksud Israel ini aku nggak ngerti. Kok penderitaan siang itu? Aku nggak ngerti. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah, maka firman adalah Allah. Maka ketika Eloi lama sabachthani, bukan itu penderitaan Allah meninggalkan dia. Paham nggak? Jadi menurutmu nanti Allah menderita dicambui karena rohnya di situ masih? Tidak. Roh Allah diam di dalam diri Yesus. Maka roh itu keluar agar Yesus bisa mati. Disitulah kawan-kawan Yesus 100% manusia. Jadi ketika Yesus bicara di dunia bagaimana? Apakah 100% manusia, 100% Tuhan? Yesus tidak pernah 100% manusia, 100% Tuhan ketika bicara firman Tuhan. Paham maksud saya? Tetapi adalah di situ bahwa Yesus itu dipenuhi oleh roh Tuhan. Daging itu ada dipenuhi oleh roh Tuhan. Maka Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Dipenuhi roh Tuhan. Berarti boleh dikatakan bagaimana itu ya? Ini tunggu ya. Kalau bisa dibilang di dalam tubuh Yesus yang daging itu, yang katanya 100% manusia kan karena tubuhnya daging. Ya kan? Terdapat roh Tuhan langsung. Bukan seperti kita jiwa atau roh. Kemarin kan kita lihat di kejadian kan Tuhan marah, rohku tidak selamanya lagi dalam manusia. Dicabut itu sehingga umur manusia pendek-pendek. Ya kan? Nah, roh yang seperti nafas ini atau yang roh Tuhan juga lah sih. Tapi bukan roh seperti yang dimiliki Yesus yang kita miliki. Paham ya maksud saya? Nah, setelah roh itu keluar, 100% lah Yesus jadi manusia. Itulah sebabnya Yesus bisa mati. Tetapi selagi roh itu di dalam Yesus, Yesus tidak 100% manusia. Buktinya apa? Dia dirajam. Yohanes 10 ayat 33-34. Mati? Tidak, lari Yesus. Masih bisa pergi kemana-mana. Paham maksud saya ya kawan-kawan ya? Jadi itulah sebabnya dibilang pada mulanya ada firman, firman bersama-sama dengan Allah, maka firman adalah Allah. Jadi seluruh peristiwa rohani itu bersatunya firman dengan Yesus, maka itu adalah pekerjaan Tuhan. Seluruh yang berlaku dengan pekerjaan manusia, contohnya makan, minum, dan segala macamnya, itu adalah Yesus murni manusia. Tetapi 100% Yesus murni manusia, ketika Eloi lama sabachthani, Tuhan itu sudah keluar, maka disitulah betul-betul manusia murni semurni-murninya. Maksud saya, murnilah, jangan 100%.
Karena Yesus pun ketika di dalam dunia wujudnya manusia. Tapi 100% jadi manusia di situ. Itulah sebabnya dia bisa menyerahkan nyawanya. Tetapi selagi roh itu ada di dalam Yesus, mau dikampak, mau digeledor, mau dicincang-cincang gini, tidak akan mati, geng. Parangnya patah atau segala macam. Ya kawan-kawannya paham ya. Nah sekarang dia mengapakan teori-teori lama. Maaf ini kawan-kawannya, saya bukan mencela bapak-bapak gereja. Terkadang teori-teori lama ini kan mereka maksudnya tidak bisa juga memahami konsep ketuhanan Yesus. Berbeda dengan zaman sekarang. Atau si Esra yang memutarbalikkan, saya nggak tahu. Kita lewati aja dulu ini biar jangan semua. Nah, sebentar. Nih. Nah, ini ya sebentar. Ini penting ini. Saya mundurkan dikit ya. Nah, ini lagi. Entah dari mana siapa gurunya ini? Orang mengatakan mati rohani karena mereka tidak bisa menjelaskan Kejadian 2 ayat 17. Pada hari engkau memakannya, maka engkau mati. Otak orang sudah buntu. Maka cara mengeles yang paling cepat daripada pihak orang luar atau pendebat-pendebat muslim atau pertanyaan-pertanyaan dunia. Langsung dibilang, wah itu mati rohani, selesai. Di mana ayatnya mati rohani? Sampai kalian bongkotan, kalian mati masuk neraka, bangkit lagi, mati masuk kubur, bangkit kalian untuk jadi tak ada, kalian temukan mati rohani. Itu karang-karangan manusia aja. Tetapi Tuhan hanya membagi kematian itu hanya dua, kematian pertama dan kematian kedua, selesai. Tidak ada kematian rohani. Mereka tidak mampu menjelaskan Kejadian berapa tadi? 2 ayat 17. Kenapa? Karena di otak kepala mereka ini bahwa Taman Eden ada di bumi. Sehingga mereka tidak mengerti waktu bumi dan waktu Tuhan. Waktu bumi 24 jam itu 1 hari. Maka kalau dia makan buah itu hari Senin, maka Selasa dia harus mati. Kan demikian. Maka dia mengatakan umur Adam sampai 930 tahun. Tidak mampu orang itu menjelaskan, otaknya tidak mampu. Maka diambilnya jalan pintas, mati rohani, selesai. Padahal faktanya bukan demikian. Mereka di Taman Eden di sorga. Dia aja bilang tadi Firdaus di mana? Di sorga. Firdaus, Wahyu 2 ayat 7. Ada pohon kehidupan. Pohon kehidupan itu apa? Yang di samping Taman Eden itu. Pohon pengetahuan dan pohon kehidupan. Kalau Firdaus di sorga, pohon pengetahuan kehidupan di sorga, maka pohon pengetahuan harus di sorga. Jangan kalian pisah-pisahkan dua, nggak bisa, suka-suka kalian. Nah, karena itu berlaku adalah hukum Tuhan di sorga, hukum waktu Tuhan. Bukan waktu di bumi. Tuhan tidak terikat pada matahari dan bulan dan bintang dan perputarannya. Tidak terikat. Maka saat engkau memakan, maka dikeluarkanlah dia. Umurnya 930. Sampai 1 hari Tuhan tidak. 1 hari sama dengan 1000 tahun. Bagi manusia 1000 tahun perputaran bumi dan matahari ini. Dia nggak paham, langsung bilang, wah itu mati rohani. Jadi ada 3 kematian. Kan? Nanti lihat lagi, dia malah membahas orang yang mati masuk neraka katanya. Kita lihat dulu. Nah, kalian lihat kan kematian ketiga katanya digantinya jadi kematian kedua. Suka-suka kau lah situ bicara. Kau bilang-bilang aku sesat, kau yang sesat. Suka-suka kau lah. Ya. Inilah orang-orang licin bibir suka mengata-ngatai kaunya sesat lah inilah ini. Tadi katanya kematian ketiga, sekarang kematian kedua dikurangi 1. Kematian rohani. Kematian rohani itu adalah perpisahan dengan Allah. Maka di atas kayu salib, Yesus
menanggung hukuman rohani kita, kematian rohani kita, maka dia harus terpisah dari Allah. Makanya disebut Eli, Eli lama sabachthani. Bukan karena kematian rohani itu. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan ada kebersamaan. Maka Yohanes 1 apa tadi yang Eli, Eli sabachthani ada perpisahan. Kan demikian. Itu membuktikan ada persamaan dan ada perpisahan. Bukan kematian rohani itu Pak C. Kalau kematian rohani artinya Yesus berbuat kejahatan, mati rohaninya. Aneh-aneh ada siapalah dosen? Coba cari tahu dulu, dia ini kan anggotanya Budia Sali. Apakah itu ajaran Budia Sali kepada dia? Saya nggak tahu. Waktu masih tahun berapa ya? 2004, 2008 itu kami berkenalan, dia masih tukang-tukang kirim filean Budia Sali nih. Sekarang dia sudah hebat. Coba tanyakan dulu. Yesus mati rohani katanya. Artinya Yesus tidak mengerti lagi kerohanian. Sudah jahat Yesus. Sudah seperti Adam. Ya kan? Melawan Allah. Sejak kapan Yesus melawan Allah? Aduh, di karang-karangnya aja lagi semua itu. Kita dengar dikit lagi ya kawan-kawan ya. Itu berarti bahwa kematian rohani sedang dibereskan. Kedua, kematian jasmani. Kematian jasmani itu putus napas, maka Yesus juga di atas kayu salib dia bilang, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Putus napas dia. Berarti kematian jasmani sudah dia tanggung. Masih ada satu kematian, yaitu kematian kekal di neraka. Nah, kematian kekal di neraka ini ditanggung di mana? Apakah Yesus ke neraka? Di bagian mana ayat Alkitab bilang Yesus pergi ke neraka? Gak ada. Ayat Efesus yang bilang bahwa dia turun ke dunia paling bawah, itu sudah pernah saya jelaskan, itu tidak berarti neraka. Nah, maka disinilah John Calvin mengatakan bahwa Yesus menanggung hukuman neraka bukan dengan turun ke neraka, tapi hukuman neraka ditanggung di atas kayu salib. Nah, salah satu tanda orang masuk neraka itu cerita Lukas 16, orang kaya di neraka, dia sedang menderita kehausan luar biasa. Dan di atas kayu salib Yesus bilang, aku haus. Nah, lihatlah, disamakannya lagi Yesus di kayu salib sama orang yang di Lukas 16 itu. Katanya di neraka, aduh siapalah gurunya ini ya. Lukas 16 itu tidak bicara neraka. Penghakiman belum ada. Ya kan? Ini kita buka. Apa bisa dari neraka bicara-bicara ke surga sana? Aduh. Nanti dibilang lagi siksa kubur. Dan ya, aku bagikan dulu ya. Tadi sengaja suara Esra sebagian tidak saya buat bersuara. Nanti biar jangan kena strike. Jadi ada yang bersuara, ada yang tidak ya kawan-kawannya. Nanti kalau mau nonton ke channel dia. Ya saya pun harus sportif, berbagilah ke channel dia ya. Saya hanya mengapanya aja. Saya nggak ngerti nih. Bagaimana orang ini menjelaskan iman Kristen. Oke, kita lihat. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Artinya turun dalam kerajaan maut. Dan sementara ia menderita sengsara dalam maut. Nah, dibilangnya ini kan di alam maut. Alam maut dia bilang adalah alam neraka. Kan ngeri kan? Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Bisa pula orang dari neraka melihat ke surga. Ya kan? Lalu dia berseru, katanya, Bapa, kasihlah aku surga supaya mencelupkan ujung jarinya ke dalam, menjejukkan lidahku sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Oh, karena ada nyala api berarti ya. Oh, gitu. Justru inilah yang cocokmologi. Jadi karena ada nyala api langsung dia katakan itu neraka. Artinya orang ini sudah dihakimi oleh Yesus. Lukas 16, Yesus masih hidup. Paham kalian maksudnya kawan-kawan? Lukas 16, Yesus masih hidup. Ketika Yesus masih hidup, malah yang Yesus menentukan orang ke neraka. Yesus menentukan orang ke surganya. Kecuali alam maut, alam kematian. Aduh, gimana sih? Penghakiman nanti oleh Yesus untuk ke neraka. Nanti bukan ketika Yesus masih hidup, Yesus menghakimi langsung orang ke neraka. Sejak kapan Yesus mengenal orang kaya itu? Kan itu perumpamaan. Baca dulu ayat 16. Aduh, inilah orang ini nggak ngerti kapan. Aduh, karena ada kata api, nyala api langsung dibilangnya neraka. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala baik waktu masih hidupmu. Sedangkan Lazarus segala yang buruk, sekarang yang mendapat hiburan. Dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi. Supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang ke sini
kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Nah, kan aneh. Dari sorga diperintahkan, dimintanya orang supaya disuruh si Lazarus ke rumah bapaknya. Sedangkan ayat itu mengatakan tidak bisa menyeberang-nyeberang. Coba masih ada 5 orang saudaraku supaya memperingat mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kekal ke dalam tempat penderitaan ini. Ya, tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengar kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengar kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh orang yang bangkit dari antara orang mati. Ini kan merujuk kepada apa? Bangkit dari yang termati kan hanya Yesus. Jadi dia kira ini kejadian yang sesungguhnya. Ini kita baca dari 1. Lalu Yesus dan Yesus berkata pada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai akan ini perumpamaan. Ya kan? Gak ngerti aku Esra Soro ini entah apa. Lalu ia memanggil bendahara itu berkata, apakah yang kau dengar tentang engkau berat pertanggungjawaban atas urusanmu sebab engkau tidak boleh bekerja sebagai bendahara. Ini kan apa namanya itu ya? Perumpamaan Yesus mengajar, memberi contoh. Jadi kan aneh kalau dibilang ya ini kejadian sesungguhnya bahwa sudah dalam neraka. Kalau itu kejadian sesungguhnya bahwa orang itu di neraka, kawan Yesus masih hidup. Terus siapa yang membuat dia ke neraka, menghakimi dia ke neraka siapa? Berarti Alkitab nanti jadi salah dong, bahwa Yesus adalah hakim nanti. Kan demikian. Orang yang tidak paham itu perumpamaan. Udahlah kawan-kawan, tidak saya lanjutkan dikit lagi. Nanti kalau terlalu banyak saya ambil apa dia kan tidak pantas. Pemakaian tidak pantas ya. Oke. Apalagi ini katanya admin kok komen-komen tidak dihapus. Saya tidak pernah menghapus komen, help. Ini admin gimana? Kenapa komen penonton dihapus? Pilih-pilih komen kah? Aneh. Itu dihapusnya sendiri kok, jam fitnah kok, help. Atau menunjuk siapa? Apakah saya paling benci kalau di fitnah-fitnah ya? Menghapus-hapus lah inilah. Bahkan di Facebook pun saya tak pernah menghapus komentar orang. Biar saya sakit apa biarin aja. Masuk kiri keluar kanan. Mungkin dia mengatakan yang lain ya, help, bukan saya, help. Oke kawan-kawan, ini saya tutup dulu. Setelah ini saya ajak kalian diskusi dengan waktu 1 jam. 1 jam lebih dikit ya. Oke, sekian dan terima kasih. Salam Sang Debaters.